Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk kembali belajar bersama kita meskipun lewat layar. Semoga tetap menjadi wasilah keberkahan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketikan amin untuk harapan kita. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, kekuatan iman, dimudahkan rezeki, dan diberi keberkahan dalam setiap langkah hidup kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang Allah muliakan, tahukah kita bahwa di dalam salat yang kita lakukan setiap hari ada satu surah yang Allah perintahkan untuk kita baca berulang-ulang dalam setiap rakaat. Surat yang menjadi pembuka Al-Quran, yang disebut sebagai Ummul Kitab atau induk dari seluruh isi Al-Quran. Itulah surat Al-Fatihah. Namun sayangnya, banyak di antara kita yang membacanya hanya sebagai bagian dari rutinitas. Bibir membaca, tapi hati belum tentu meresapi. Padahal Al-Fatihah bukan hanya bacaan, tapi permohonan, pujian, dan pegangan hidup. Di dalamnya terkandung rahasia besar tentang hubungan kita dengan Allah, tentang harapan, hidayah, perlindungan, dan petunjuk hidup. Maka dari itu, mari kita renungkan bersama agar setiap bacaan Al-Fatihah bukan sekedar ucapan, melainkan permohonan tulus dari hati yang mengharap ridho dan rahmatnya. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Fatihah bukanlah sekedar pembuka Al-Quran. Ia adalah kunci segala pembuka, sumber rahmat dan jalan menuju keberkahan. 7 ayatnya pendek, namun syarat makna dan limpahan hikmah yang luar biasa. Tak heran Rasulullah SAW menyebutnya sebagai surah paling agung dalam Al-Quran. Bahkan dalam satu riwayat, Nabi SAW bersabda yang artinya, "Aku akan ajarkan kepadamu surat yang paling agung dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid." Lalu beliau menyebutnya surat Al-Fatihah sebagai As-Sab'ul Mathani atau 7 ayat yang diulang-ulang, karena betapa seringnya ia hadir dalam salat dan doa-doa harian kita. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah kita benar-benar memahami kekuatan di balik bacaan ini? Atau jangan-jangan kita hanya sekedar menghafalnya tanpa menyadari rahasia besar yang terkandung di dalamnya? Mari kita telusuri satu persatu keutamaan dan manfaat surat Al-Fatihah yang sangat luar biasa, yang bisa kita amalkan mulai hari ini juga. Bukan hanya untuk pahala, tapi juga untuk kebaikan dunia dan akhirat. Keutamaan yang pertama, membaca surat Al-Fatihah merupakan sebagai pembuka rezeki yang tak disangka-sangka. Banyak dari kita yang mengeluh tentang sempitnya rezeki, seretnya usaha, sulitnya pekerjaan. Padahal dalam surat Al-Fatihah tersimpan kunci pembuka kelapangan hidup. Ulama salaf mengajarkan bahwa jika seseorang membaca surat Al-Fatihah sebanyak 20 kali setiap selesai sholat fardu, maka dalam sehari ia membacanya 100 kali. Dengan istiqomah mengamalkan ini, maka Allah akan membuka pintu rezekinya, memudahkan segala urusannya, dan memancarkan cahaya kebaikan dari wajah serta hatinya. Ini bukan sekedar amalan, tapi bentuk keyakinan bahwa Allah Maha Pemberi rezeki. Ketika kita membacanya dengan sungguh-sungguh, bukan hanya lisan yang bergerak, tapi hati pun ikut mengetuk pintu langit dengan penuh pengharapan. Keutamaan yang kedua, membaca surat Al-Fatihah akan menjadi sebuah obat dari segala penyakit lahir dan batin. Sahabat yang dirahmati Allah, surat Al-Fatihah dikenal juga dengan sebutan Asy-Syifa, artinya penyembuh. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya,
Al-Fatihah itu sesuai dengan apa yang dibacakan untuknya. Ini berarti jika kita membacanya untuk kesembuhan, maka insya Allah akan menjadi penawar atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kisah lain, Rasulullah SAW membaca surat Al-Fatihah kepada salah seorang sahabat yang sakit parah, dan dengan izin Allah ia sembuh. Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa cucu Rasulullah SAW, Hasan bin Ali, pernah sakit hingga Nabi merasa sangat sedih. Lalu Allah mewahyukan kepada beliau untuk membaca surat yang tak mengandung huruf fa, yakni huruf yang menjadi akar dari kata afat, artinya penyakit. Dan ternyata surat itu adalah surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwa dalam susunan ayat-ayatnya pun Allah menyimpan hikmah dan kesembuhan yang luar biasa, baik untuk penyakit fisik maupun kegundahan hati yang tak terlihat. Keutamaan yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah menjadi perlindungan dari segala macam bahaya. Ketika malam datang dan tubuh kita lelah ingin tidur, jangan lupa membaca surat Al-Fatihah. Rasulullah SAW mengajarkan, barang siapa yang membaca surat Al-Fatihah disambung dengan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas sebelum tidur, maka ia akan dilindungi dari segala sesuatu selain dari takdir kematian. Bayangkan, kita tidur dalam penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari gangguan jin, syaitan, dan mimpi buruk, bahkan segala hal yang bisa mencelakai kita. Ini adalah bentuk perlindungan paling tinggi yang bisa kita dapatkan hanya dengan amalan yang ringan tapi penuh makna, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Keutamaan yang keempat, membaca surat Al-Fatihah mampu menahan rasa lapar dan haus. Dalam kehidupan ini, terkadang kita diuji dengan kekurangan, namun Allah tidak membiarkan hambanya tanpa bekal. Dalam kitab pengobatan alternatif ala ulama salaf, Abu An'im menuliskan bahwa surat Al-Fatihah mampu mengatasi rasa lapar dan haus. Caranya, bacakan surat ini sebanyak 1, 3, atau 7 kali saat waktu subuh. Lalu tiupkan ke telapak tangan dan usapkan ke wajah serta perut kita. Ini bukan sekedar ritual, ini adalah bentuk tawakal yang tinggi, bahwa kita percaya kepada janji dan kuasa Allah dalam memberi kecukupan, bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Ulama-ulama terdahulu mempraktikannya dalam perjalanan jauh, saat kesulitan air, atau ketika tak ada makanan yang bisa mereka temukan. Keutamaan membaca surat Al-Fatihah yang kelima, yaitu mampu menjadi penawar sengatan dan duka. Mungkin terdengar tak masuk akal bagi sebagian orang modern, tapi kisah-kisah ini dari zaman Rasulullah SAW dan para sahabat menunjukkan bahwa surat Al-Fatihah bukan hanya untuk ruhani, tapi juga untuk jasmani. Dalam pengobatan tradisional Islam, apabila seseorang disengat kalajengking atau hewan berbisa, maka disiapkan wadah air berisi dicampur sedikit garam. Bacakan surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali, lalu air tersebut dikucurkan ke bagian tubuh yang terkena sengatan. Dengan izin Allah, banyak yang merasakan kesembuhan. Ini bukan sihir atau tahayul, tapi bentuk pengobatan ruqyah syar'iyah atau metode penyembuhan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui ayat-ayat Al-Quran. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, betapa banyak keajaiban yang tersembunyi dalam surat Al-Fatihah. Tapi semua itu hanya akan kita rasakan jika kita membacanya dengan penuh keyakinan, penuh kekhusyuan, dan bukan sekedar rutinitas. Mari mulai hari ini, jadikan Al-Fatihah bukan hanya bacaan salat, tapi bacaan kehidupan. Amalkan setelah sholat, baca ketika sakit, wiridkan saat susah,
dan ajarkan kepada anak-anak kita sebagai warisan paling mulia dari Rasulullah SAW. Semoga dengan menghidupkan kembali surat Al-Fatihah dalam kehidupan kita, Allah hidupkan pula cahaya di hati kita, Allah mudahkan rezeki kita, Allah sembuhkan penyakit kita, Allah lindungi kita dari mara bahaya, dan penuhi hidup kita dengan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bis-shawab.